Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang selalu kita panjatkan, karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua sampai kita dapat bertemu Ramadan kali ini. Kemudian tak lupa kita haturkan salam, bertangkaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya memberikan sedikit pengetahuan saya tentang puasa perut tak hanya menahan dahaga dan lapar. Bulan puasa adalah bulan yang selalu dinanti oleh umat muslim di seluruh dunia. Mengapa? Karena di bulan puasa Allah melipat gandakan segala perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan akan Allah berikan banyak pahala. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan bulan yang sangat dinanti-nantikan, di mana pada bulan Ramadan itu banyak hal-hal baik yang dapat kita lakukan untuk menebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta hawa nafsu. Nah, di sini saya akan memberitahukan bahwa puasa menahan makan dan minum itu adalah puasa perut. Puasa yang paling pertama kita jaga. Puasa perut, kita harus memastikan bahwa kita memakan makanan yang haram ataupun makanan yang halal. Nah, kita pastikan bahwa perut kita mengisi dengan makanan-makanan yang halal. Mengkonsumsi makanan yang haram akan berakibat doa kita tertolak. Nabi memiliki sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau terkenal dengan doanya yang mustajab. Beliau selalu berdoa kepada Allah dan Allah selalu mengabulkan doa beliau. Seorang sahabat datang kepada Sa'ad dan bertanya, "Wahai Sa'ad, apakah amalan yang engkau lakukan sampai Allah selalu mengabulkan semua doa-doamu?" Sa'ad pun berkata kepada sahabat itu, "Tidaklah aku memasukkan makanan atau menyuapkan makanan ke dalam mulutku kecuali aku mengetahui asal makanan tersebut." Kemudian salah satu pemuka tabi'in berpesan bahwa barang siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus menjaga makanannya. Makanan haram dapat membawa kita ke lembah kemaksiatan dan mengeraskan hati kita dari kebenaran. Kemudian yang kedua, puasa perut dari makanan yang subhat. Makanan yang subhat adalah makanan yang tidak jelas. Kita tidak tahu dari mana perolehan makanan tersebut. Ada seorang ibu datang kepada Ustadz dan beliau bertanya, "Wahai Ustadz, aku adalah seorang ibu dari beberapa anak. Aku selalu mendoakan anakku untuk selalu menaati perintah agama dan menjauhi larangan agama dan mematuhi kedua orang tuanya. Tetapi doaku sepertinya tidak terkabulkan.
anakku masih saja melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan tidak pernah mendengarkan nasihatku. Ustadz itu pun menasihati sang ibu dengan bertanya, "Wahai ibu, apakah kamu pernah memakankan anakmu makanan yang haram?" Ibu itu pun menjawab dengan raut wajah yang sedih, "Ya, aku pernah memakankan anak-anakku dari makanan yang aku tidak tahu perolehannya apakah benar atau salah. Aku selalu membelanjakan anak-anakku dari uang yang diberikan oleh atasanku dari hasil membuat laporan yang tidak benar, kemudian dari transaksi yang belum ditahu keberhasilannya, juga memanipulasi data laporan yang ada di kantor kami." Ustadz itu pun menasehati sang ibu bahwa makanan dari sebab yang tidak jelas atau yang subhat itu akan membuat hati orang menjadi keras dan tidak dapat menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu wasrobu wa la tusrifu," yang artinya makan dan minum jangan berlebihan. Sahabat MI Ummu Sabri yang dirahmati Allah, sekarang kita berada di tengah bulan puasa, yang mana kita menahan lapar dan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang mana rasa lapar pasti ada dalam diri kita. Maka dari itu kita ingatlah bahwa Allah bersabda bahwa makan dan minum itu hanya untuk memperkuat tubuh kita agar dapat beribadah kepadanya dan membatalkan puasa karena sudah waktunya. Apabila kita memakan makanan yang berlebihan pada saat berbuka puasa, akan berdampak tidak baik untuk kita sendiri. Pertama, kita akan merasa kekenyangan dan merasa malas, kemudian kita akan malas melanjutkan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan, apalagi ibadah tarawih ataupun sholat isya dan sholat maghrib yang setelah berbuka tentunya kita laksanakan. Maka ketika melakukan buka puasa janganlah berlebihan. Sebaiknya apabila kita mengikuti sunnah Nabi, makanlah buah kurma sebanyak 3 biji, kemudian minumlah air, setelah itu lanjutkan sholat maghrib. Nah, Rasulullah pun mengajarkan kepada kita bahwa makanlah sesuatu yang mana menyehatkan tubuhmu, kemudian menguatkanmu untuk beribadah kepada Allah, bukan mengajarkan kita memakan makanan yang banyak agar kita merasa puas. Dari 3 poin yang terpaparkan tadi, itulah puasa perut, puasa yang menahan memakan makanan yang haram, subhat, dan makan berlebih. Sahabat MI Ummu Sabri, marilah kita menjaga diri kita dalam berpuasa, jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia ataupun nilai-nilai pahalanya menjadi berkurang dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.